Namanya saja orang nerd. Intan ambil contoh Albert Einstein. Bisa loh Albert Einstein itu seharian di kamar ngutak-ngutik matematika sampai lupa mandi, lupa makan, lupa sisiran. Tahu nggak guys? Orang nerd itu bukan cuman ada di zaman modern ini. Sejak zaman dulu, sejak 5.000 tahun yang lalu itu sudah ada orang nerd. Di video ini tak kasih tahu salah satu orang nerd yang hidup 5.000 tahun yang lalu, yaitu Senong. Nerdnya kayak gimana? Dia itu terobsesi banget sama tumbuh-tumbuhan. Hampir semua tumbuh-tumbuhan itu dimakan sampai dia itu tahu, oh tumbuhan ini berkhasiat, oh tumbuhan ini itu beracun, oh tumbuhan ini menawarkan racun. Yang mana manfaat dari kenertannya Senong itu kita bisa rasakan sampai sekarang. Bahkan Senong itu sampai nemuin cara mengawetkan benih pakai air kencing kuda yang direbus. Lalu gimana coba cara nemuinnya itu? At the end, Senong pun meninggal karena dia yaitu terlalu makan banyak tumbuh-tumbuhan sampai keracunan. Di video ini, yuk kita lebih mengenal Senong. Taja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk kali ini dari KVN. Semangat! Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request, support seperti KFN ini tadi, ataupun pertanyaan yang nantinya bakal Intan bacakan di video berikutnya. Juga kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, ini open PO-nya untuk bulan ini itu Intan perpendek sampai tanggal 12, besok sudah selesai. Soalnya Intan dapat banyak chat dari teman-teman yang ngebeli, itu chatnya banyak banget, hampir separuh. Itu minta kaosnya ini dipakai waktu Xinjia, jadi makanya bulan ini yang aslinya sampai tanggal 15 tak perpendek jadi tanggal 12 supaya teman-teman bisa pakai buat Xinjia. Aslinya Intan nggak memprediksikan loh baju ini bakal dibuat Xinjia sama teman-teman. Soalnya kalau untuk edisi Xinjia itu benernya Intan rilis bulan kemarin, bulan Desember kemarin supaya nggak keburu. Tapi kalau misalkan teman-teman nonton video ini setelah tanggal 12 terus kepingin baju Jinsewang ini, itu teman-teman bisa order bulan depan tanggal 1. Itu biasanya Intan open PO semua karakter Intan nyalain. Ini ada versi kemeja, ada versi polonya. Untuk kaos oblong sendiri ada versi standar sama premium. Kalau teman-teman bingung apa sih itu bedanya, ini nih linknya ada di sini. Oke, let's start. Intan ngebahas Senong ini karena banyak dari teman-teman yang request, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kan Intan baru ngebahas teh, dimana di teh itu Intan nyebutin Senong-Senong. Mumpung baru beberapa hari yang lalu Intan upload teh, teman-teman masih inget juga kan ya, makanya karena belum terlalu lama Intan hari ini ngebahas Senong. Juga Intan sudah lama tidak membahas mitologi. Loh, kenapa toh kok Senong itu dimasukkan mitologi? Senong itu masuk mitologi karena bukti-bukti fisiknya itu nggak ada guys. Ya wajar banget ya, soalnya tokoh yang Intan ceritakan itu tokoh yang diduga hidup pada tahun 2737 sebelum Masehi, 5.000 tahun yang lalu. Meskipun ini makhluk mitologi, belum tentu juga kalau Senong itu fiktif, itu belum tentu juga. Memang nggak ada buktinya. Karena Senong ini itu separuhnya ceritanya itu masuk akal juga, meskipun separuhnya nggak masuk akal. Berdasarkan ilmu onamologi, Sen memiliki arti dewa, sedangkan Nong memiliki arti suci. Senong berarti dewa petani. Nah, dari namanya saja sudah kelihatan kalau Senong itu bukan nama lahir, tapi julukan orang-orang kepada dia yang menyembah dia sebagai dewa petani. Dikisahkan 5.000 tahun yang lalu,
manusia itu mulai beranak pinak, mulai memadati bumi, sehingga makanan menjadi salah satu masalah pada saat itu. Orang-orang itu belum bisa nanem ya pada saat itu. Senung itu mikir gimana ya supaya orang-orang itu bisa makan. Senung memutuskan untuk mengembara. Dia itu mencari tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan supaya manusia itu bisa hidup, supaya manusia itu bisa ngebikin makanannya sendiri. Senang bereksperimen dengan berbagai ratusan jenis tanaman. Dia meneliti semua tanaman tersebut. Badannya sendiri dia jadikan untuk percobaan. Sampai akhirnya di daerah selatan dia menemukan tanaman yang mana tanaman ini itu kelihatannya bisa buat hidup orang-orang. Yang tanaman itu bahasa Indonesianya adalah padi. Senung membawa bibit padi tersebut dibawa ke daerahnya. Orang-orang itu diajari cara menanam, cara bercocok tanam supaya padi itu bisa tumbuh dan bisa menghidupi semua warga. Kemudian Senung itu melihat, loh ini sawahnya ini butuh sinar matahari. Ditelepon itu temennya, hei matahari sini bro, aku ini butuh sinar supaya padiku ini loh ndang tumbuh, ndang bisa dimakan. Si matahari datang menyinari sawah. Kemudian Senung pun merasa, oh ini butuh hujan ini. Ditelepon lagi, Senung kan punya koneksi dewa-dewa tuh ya, telepon temennya dewa hujan yang namanya Cicungcu. Bro sini bro, aku ini butuh hujan, ini sawahku ini supaya bisa tumbuh, supaya bisa ndang dimakan sama temen-temenku. Bilang kayak gitu Senung. Dikasih hujan oleh raja hujan tersebut. Akhirnya padi tumbuh menjadi beras yang kemudian dimasak jadi nasi tuh ya. Nasi itu bisa dimakan, bisa menghidupi banyak orang. Orang-orang itu seneng banget sama Senung, sampai Senung itu diangkat jadi pemimpinnya mereka, jadi kaisarnya mereka. Nah, Senung jadi kaisar tuh ya, dia sudah punya pengawal seperti selayaknya kaisar, punya bawahan. Senung ini itu punya satu habit yang lain daripada yang lain. Pada saat itu orang-orang itu seneng minum air, ya udah dari sungai diminum, mata air diminum langsung, nggak pakai direbus. Tapi jangan salah guys, zaman dulu meskipun mereka dari sungai langsung diminum, tidak ada yang sakit perut ya, nggak ada polusi pada zaman itu wajar banget bagi mereka. Tapi Senung, dia sudah punya kebiasaan, seneng banget minum air yang direbus. Sampai suatu hari saat Senung itu melakukan perjalanan jauh dengan pengawal-pengawalnya, seperti biasa saat perjalanan mereka kan ada sesi istirahat tuh ya. Saat sesi istirahat pengawalnya tuh tahu diri, oh ini pemimpinku ini kepengen minum air yang direbus, dia ngerebus air. Nggak sengaja ada daun jatuh dan masuk ke air tersebut. Di mana pengawalnya itu, pelayannya itu tidak tahu kalau ada daun yang jatuh. Disajikan ke Senung, diminum sama Senung. Senung merasa, loh kok enak, ada apa ini? Dibuka, ada daunnya. Nah, itu adalah asal mula teh. Makanya Senung itu diduga dialah yang menciptakan teh yang sampai sekarang teh itu dinikmati di seluruh dunia. Ya awalnya dari si Senung ini. Intan pernah bahas tentang teh tidak lama kok. Nggak sampai sebulan yang lalu. Kalau teman-teman mau ngepoin, ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Masalah kelaparan, kelar. Ada masalah baru lagi. Wabah penyakit datang dan melanda ke warganya Senung. Senung itu berpikir keras, dia bereksperimen secara lebih rajin lagi. Karena memang Senung itu meskipun dia itu raja, dia tidak melupakan hobinya bereksperimen dengan berbagai macam tumbuhan. Senung gagal menemukan obatnya. Sampai akhirnya Senung mendapat kabar bahwa ada tanaman yang bisa menyembuhkan warganya dari wabah penyakit tersebut. Hanya saja
tanaman itu ada di gunung di sebelah barat laut. Jadi itu jauh banget dari tempat tinggalnya Senung. Senung tidak peduli, dia tetap berangkat mau mengambil tanaman tersebut. Dia tidak peduli medan yang terjal, medan yang jauh, kena panas, kena hujan, berbahayanya di tebing-tebing yang curam itu. Plus pada saat mau mengambil tanaman itu, Senung dihadang oleh macan kelaparan. Bertengkar 7 hari 7 malam dengan macan tersebut dengan senjatanya yaitu cambuk. Akhirnya Senung menang. Nah, kalau teman-teman lihat macan sekarang, di kulit macan tersebut itu ada bekas cabukannya Senung. Karena ya itu habis dihajar Senung itu macannya. Menurut beberapa versi mitos tentang Senung, akhirnya Senung pun meninggal karena hobi eksperimen makan tumbuh-tumbuhan itu. Dalam salah satu eksperimennya, dia makan bunga kuning dan rumput liar yang menyebabkan ususnya itu pecah. Loh, apa ndak tahu kalau itu beracun? Tahu, masalahnya sebelum sempat minum penawarnya, dia sudah meninggal duluan. Makanya Senung itu dijuluki juga sebagai Raja Obat. Dia adalah dewa yang melindungi para petani, para pedagang beras, dan praktisi pengobatan tradisional. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Senung. Seperti biasa, kalau teman-teman mau nambah-nambahin, mau koreksi barangkali Intan ada salah, atau mau diskusi, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.